Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, sahabat pengajar di seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga tetap dalam kondisi sehat. Nah, banyak yang bertanya ke saya, bagaimana caranya kita sebagai guru melihat hasil pekerjaan siswa yang sudah disubmit ke Nearpod. Ya, jadi caranya adalah Bapak Ibu tinggal masuk ke login dulu. Seperti biasa, nanti memasukkan email dan password yang didaftarkan pada saat sign up. Bersyukur jika email dan password yang didaftarkan itu sama dengan email dan password dari email Google atau Gmail. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik login with Google. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti login with Google. Kemudian kita akan dibawa masuk ke dashboard di aplikasi Nearpod. Nah, ini kita sudah masuk ke dashboard aplikasi Nearpod. Selanjutnya, Bapak Ibu tinggal klik report. Lalu Bapak Ibu tinggal mencari nama kelas dari kelas yang kemarin sudah kita berikan tugas-tugasnya. Misalnya seperti ini, saya punya dua kelas, tapi saya berikan tugas, itu adalah kelas saya yang berjudul My First Lesson. Sehingga kalau inilah yang saya klik. Kemudian, di sini ada dua kali tes. Nah, yang saya ambil yang mana? Bergantung tes yang Bapak Ibu kemarin sudah lakukan. Kalau yang ini bisa dilihat hanya satu siswa, berarti ini bukan tes yang saya berikan. Mungkin masih pada saat saya melakukan uji coba ya. Jadi kelas yang saya berikan tugas sesungguhnya itu adalah yang ini. Bisa dilihat ada 30 siswa. Tinggal saya klik saja. Kemudian Bapak Ibu akan diberikan tampilan summary. Jadi berupa tugas-tugas apa sajakah? Nah ini. Berupa tugas-tugas apa sajakah yang kemarin di kelas Bapak Ibu berikan. Terus berapa jumlah siswa yang berpartisipasi aktif dalam kelas Bapak Ibu dengan mengerjakan tugas-tugas. Seperti ini bisa dilihat ada 48 siswa yang menjawab tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan di Nearpod dan 52 siswa melewatkannya. Skip. Ditinjau dari rasio jawabannya, 38 siswa menjawab benar, 32 siswa menjawab salah, dan 30 siswa tidak menjawab. Nah, selanjutnya kalau mau melihat secara detail hasil skor setiap siswa, kita bisa melihat di bawahnya seperti ini. Kuisnya dapat 50 ya, Erika kuis 50, open-ended question 0, sehingga partisipasinya 50%. Dan seterusnya, Bapak Ibu bisa melihat siapa yang dapat 100. Misalnya, Reni, ini kuisnya dapat 100, kemudian open-ended question 100. Untuk yang time to climb itu tidak bisa dimasukkan sebagai poin penilaian Bapak Ibu, hanya menjadi semacam preparation test gitu. Jadi sebelum misalnya sekarang dia melakukan kuis, mengerjakan semua pertanyaan di kuis. Nah, preparation-nya sebelum ke open-ended question, Bapak Ibu bisa memberikan time to climb. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menjadikan time to climb itu sebagai penilaian juga, itu tidak ada rekapannya di sini Bapak Ibu. Rekapannya ada di dashboard time to climb. Jadi time to climb pada saat siswa mengerjakan soal-soal dalam bentuk objektif di time to climb itu nanti kan di situ ada rekapannya. Siapa yang juara 1, siapa yang juara 2, siapa yang juara 3. Nah, kalau itu mau dijadikan sebagai kuis oleh Bapak Ibu ngambilnya di situ di dashboard time to climb. Jadi tidak tersummary di report. Yang tersummary di report itu hanyalah kuis, open-ended question, multiple choice, dan jenis-jenis tugas yang lainnya. Ini karena kemarin kebetulan di kelas Nearpod saya hanya melakukan kuis dan open-ended question, sehingga yang terekap adalah nilai-nilai kuis dan open-ended question. Oke. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu mau mengeprint hasil pekerjaan siswa ini, Bapak Ibu tinggal klik download. Di sini disediakan 4 pilihan.
PDF Session View itu tampilannya akan seperti ini. PDF Session View itu tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi jumlah siswa, di sini ada rekapnya, kemudian partisipasi siswa berapa persen, kemudian untuk kuis berapa persen yang menjawab benar, kemudian dari setiap siswa ini untuk yang open-ended question nilainya berapa, kemudian kuisnya berapa, kemudian jawaban siswa juga bisa terekap di bawahnya seperti ini. Ini adalah jawaban kuis untuk pertanyaan menurut Anda apa itu membaca pemahaman. Nah, siswa A menjawab ini, siswa B menjawab ini, jawabannya salah, jawabannya benar. Nah, ini informasi detailnya seperti itu Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengeklik PDF yang Session View. Jika Bapak Ibu klik PDF yang Student View, maka rekapannya bersifat rekapan per siswa. Jadi seperti misalnya yang saya klik hanya punya Cynthia misalnya. Maka di sini Cynthia partisipasinya 0, secara keseluruhan 8%. Untuk kuis itu Cynthia juga 0, penguasaan kuis secara keseluruhan 38% dengan rincian seperti ini. Jadi untuk kuisnya karena ada 2 pertanyaan kemarin ternyata Cynthia tidak menjawab sama sekali, maka dari itu kenapa tadi partisipasinya 0. Kemudian, nah untuk pertanyaan open-ended question juga ada 2 pertanyaan di sini sehingga partisipasinya 0. Sementara untuk quiz games yang tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, melainkan di dashboard tempat time to climb. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau memberikan time to climb, seperti quizzes ya, setelah quiznya selesai, gamesnya selesai, maka di situ ada rekapannya siapakah yang di urutan 1, urutan 2, urutan 3, dan seterusnya sampai siswa urutan terakhir. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja mau memberikan penugasannya. Kalau mau yang terekap berarti tugasnya dalam bentuk quiz, open-ended question, multiple choice, dan sebagainya, kecuali time to climb. Kalau saya biasanya time to climb itu saya gunakan untuk preparation test tadi. Jadi dari quiz sebelum ke open-ended question, pemanasannya itu menggunakan time to climb. Begitu, atau time to climb juga bisa digunakan untuk game saja, game bukan tes sumatif ya, bukan tes sumatif atau bukan juga tes formatif. Jadi sebatas refleksi pemahaman siswa setelah mengikuti pembelajaran kita. Mereka paham atau tidak, kita main-mainnya, gamesnya itu menggunakan time to climb. Nah, itu tadi yang download. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menyimpan, tidak mau mendownload sekarang, misalnya mau menyimpan saja hasil dari pekerjaan siswa, Bapak Ibu tinggal klik share, kemudian tinggal diketikkan saja emailnya mau disimpan di email Bapak Ibu yang mana, atau kalau misalnya mau dikirim ke bagian akademik misalnya dari institusi Bapak Ibu, berarti setelah klik share di sini Bapak Ibu tinggal tuliskan saja email dari bagian akademik institusi Bapak Ibu. Sekian saja tutorial untuk bagaimana caranya melihat hasil pekerjaan siswa yang sudah disubmit di aplikasi Nearpod. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Bapak Ibu selamat mencoba.